Calon Wakil Bupati Ciamis Yana Diana Putra atau Yana D. Putra meninggal dunia pada Senin 25 November hari ini. Yana dilaporkan mengalami serangan jantung dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Baromeus, Bandung. Kala itu, Yana didampingi oleh sopir pribadinya sekitar pukul 7 pagi. Adapun Yana dilaporkan sedang beraktivitas di wilayah Bandung saat kejadian. Adapun sebelum meninggal, Yana sempat menjalani agenda kampanye terakhir bersama pasangannya Herdiat Sunaria di Taman Lokasana Ciamis Sabtu 23 November. Jenazah Yana kemudian dibawa menuju rumah duka Ciamis pada pukul 12.40 WIB. Adapun Yana meninggal dunia sehari sebelum hari ulang tahunnya yang jatuh pada Selasa 26 November esok dan 2 hari sebelum pencoblosan. Saat ini rumah duka di Jalan Tentara Pelajar Ciamis, Jawa Barat sudah dipenuhi oleh para pelayat. Ya bisa ceritain sosok ceritanya kayak gimana gitu Pak. Tiba ke sini sama drivernya, kemudian di sini ada penanganan dan itu jiwanya nggak tertolong. itu karena apa Pak? Serangan jantung. Serangan jantung. Jam berapa itu Kesininya, Pak? tadi meninggal jam berapa Pak? Kalau dari kalau kesini sampai jam 7. Jam 7 Pak ya. Awalnya ada ini nggak Pak? Ada sak. Sebelumnya melakukan kampanye akbar Pak ya? Ya, Sebelumnya kampanye akbar ya? kemarin. Rencana dimakamkan di mana Pak? Nanti di Ciamis nanti keluarga yang makan. Untuk pasangannya udah kesini Pak? Bapak nunggu di sana. Di sana ya? Iya, Pak pasangannya Pak Haji Hadiat tunggu di Ciamis. Siap. Dari pemerintah Ciamis di mana Pak? Calon Wakil Bupati Ciamis Yana Diana Putra meninggal dunia pada Senin 25 November akibat serangan jantung. Sebelum dinyatakan meninggal, Yana sempat dilarikan ke Rumah Sakit Baromeus, Bandung. Adapun Yana meninggal berselang 2 hari sebelum pencoblosan Pilkada 2024. Pria kelahiran 26 November 1976 itu diketahui maju Pilkada Ciamis bersama Herdiat Sunaria. Ini jadi kali kedua Yana maju bersama Herdiat di Pilkada Ciamis. Sebelumnya pada 2018 silam, Herdiat Yana terpilih sebagai pemenang Pilkada. Dalam Pilkada kali ini, Herdiat Yana melawan kotak kosong. Sebelum menjadi Wakil Bupati, Yana lebih dulu berkiprah sebagai anggota DPRD selama 3 periode berturut-turut. Ia memulai karirnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada usia 28 tahun pada 2004 silam. Politisi Partai Amanat Nasional ini juga sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Ciamis sebelum maju Pilkada pada 2018. Majunya Herdiat Yana pada Pilkada 2024 diusung oleh koalisi 10 partai, yakni PDI Perjuangan, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, P3, Partai Nasdem, dan PBB. Selama menjabat, Yana bersama Herdiat mencatatkan sejumlah prestasi dan meraih penghargaan secara berturut-turut.
2 hari menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, calon wakil Bupati Ciamis Yana Diana Putra meninggal dunia. Yana menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin hari ini di Rumah Sakit Boromeus, Bandung. Adapun sebelum meninggal dunia, Yana masih sempat melakukan kampanye akbar di Taman Lokasana, Ciamis. Kabar meninggalnya Yana sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Relawan Bumi Galuh, Endang Haris. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait meninggalnya Cawagup Ciamis ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, Aisani Nuraini, langsung dari rumah duka di Ciamis. Halo, selamat sore, Ai. Ya, selamat sore, Siska dan juga Tribuners dimanapun berada. Baik, Ai, bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini di rumah duka saat ini? Baik, jadi Siska dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah duka, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar nomor 24, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dan sejak pukul 11 tadi siang, para kepala dinas di Kabupaten Ciamis, para tokoh agama ataupun tokoh ulama di Kabupaten Ciamis maupun tokoh-tokoh politik lainnya telah berdatangan ke rumah duka untuk memberikan bela sungkawa kepada keluarga daripada calon wakil Bupati Ciamis, Yana Diana Putra, yang meninggal pada hari ini, Senin 25 November 2024, sekira pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Boromeus, Bandung. Dan sampai saat ini, kondisi terkini di rumah duka saat ini, jenazah almarhum sedang dimandikan dan nantinya akan dipulasara, kemudian akan diberangkatkan menggunakan ambulans menuju ke Masjid Agung Ciamis yang memang lokasinya ini tidak terlalu jauh dari rumah duka. Kemudian nanti akan dimakamkan di TPU Ragapuluh yang berada di Desa Jakat, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Seperti itu, Siska. Baik, Ai, berdasarkan pantauan Anda, siapa saja tokoh yang sudah datang ke rumah duka untuk melayat? Sejauh ini tentunya yang tokoh yang sudah hadir di rumah duka, yang baru saja tiba di rumah duka, yakni calon Bupati Ciamis, yaitu Herdiat Sunaria beserta istrinya. Kemudian juga ada tokoh-tokoh politik lainnya seperti anggota DPR RI dari fraksi PAN, yakni Heri Dermawan, di mana tadi saya melihat suasana di beliau sangat terpukul. Kemudian juga ada dari tokoh-tokoh ulama yang ada di Kabupaten Ciamis, seperti salah satu pimpinan Pondok Pesantren di Jatinegara, yaitu Kiai Haji Nonov Hanafi. Kemudian juga pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Kang Icep ya, yang akrab disapa seperti itu. Kemudian juga berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis saat ini juga telah hadir, dan beberapa orang lainnya menunggu jenazah tiba di Masjid Agung Ciamis untuk kemudian disolatkan dan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Desa Jalat nanti. Seperti itu, Siska. Baik, sebelum meninggal dunia, Cawagup Yana ini sempat mengikuti kampanye akbar pada Sabtu pekan lalu atau 2 hari lalu. Apakah tadi dia mengalami penurunan kesehatan, Ai? Berdasarkan keterangan dari Sekretaris DPD PAN, Yani Sugianto, bahwasanya Pak Yana tidak menunjukkan tanda-tanda beliau sedang mengalami sakit ataupun tidak fit, karena dari pantauan saya di lapangan juga saat kegiatan kampanye akbar dan menjadi kampanye terakhir di Kabupaten Ciamis, yang pada hari Sabtu bertempat di Taman Lokasana, saya melihat Yana segar, bugar, dan fit, dan sangat ceria untuk menyambut dan juga bersilaturahmi bersama ribuan pendukung dan relawan pasangan nomor urut 2 di Kabupaten Ciamis. Dan Tribuners juga perlu diketahui bahwasanya di Kabupaten Ciamis ini, di Pilkada Ciamis 2024 tahun ini, hanya ada satu pasangan tunggal, yakni pasangan Herdiat Sunaria dan Yana Diana Putra dengan nomor urut 2. Jadi saat kampanye saya tidak melihat beliau merasakan sakit ataupun seperti apa. Begitupun dengan keterangan dari Sekretaris DPD PAN Ciamis, di mana dia juga mengungkapkan bahwasanya Minggu malam tadi masih berkontek-kontekan ataupun masih berkomunikasi terkait membicarakan administrasi yang harus diselesaikan ke KPU Kabupaten Ciamis terkait dengan surat mandat sakti. Namun setelah sekira pukul 11 malam atau menjelang dini hari, Sekretaris PAN itu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Yana Diana Putra. Dan semalam kabarnya Yana tengah beraktivitas di Kota Bandung. Kemudian pada tadi pagi hari kabar duka itu datang menyelimuti Kabupaten Ciamis, dan tentunya ini membuat
seluruh masyarakat maupun tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Ciamis, apalagi tokoh-tokoh partai politik, ketua-ketua partai koalisi dan juga partai politik lainnya di Kabupaten Ciamis merasa tidak percaya. Pasalnya 2 hari lalu Yana melakukan kampanye akbar dengan penuh sukacita dan juga kegembiraan menyapa ribuan warga Kabupaten Ciamis. Seperti itu sih. Oke, baik. Lalu bagaimana nasib selanjutnya dari pencalonan Herdiat selesai meninggalnya Cawagup Yana Putra ini? Baik. Setelah tadi saya mengkonfirmasi pihak komisioner KPU Kabupaten Ciamis, yang di dalam hal ini adalah Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Haram Kurnia Derajat, mengatakan bahwasanya untuk tahapan ataupun proses Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ciamis ini tetap berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yakni hari ini memasuki masa tenang karena H-2 hari pencoblosan. Namun berbeda kasusnya jika beliau ataupun Pak Yana Diana Putra ini meninggal beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya atau sebelum ditetapkan, maka itu bisa diganti dengan nama yang lain. Namun setelah ditetapkan ini tidak ada pergantian calon wakil Bupati Ciamis karena itu tadi telah ditetapkan. Namun KPU juga mengimbau dan menginstruksikan kepada seluruh petugas ataupun penyelenggara maupun itu entah itu PPK kemudian juga PPS hingga KPPS untuk mensosialisasikan atau mengumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis bahwasanya calon wakil Bupati Ciamis nomor urut 2 yakni Yana Putra telah meninggal dunia dan hari terakhir untuk melakukan sosialisasi tersebut. KPU juga mengimbau untuk seluruh warga masyarakat ataupun mengumumkan dan menginformasikan melalui lisan, melalui KPPS ataupun PPS dan PPK atau juga melalui surat dan menginformasikan hal tersebut. Seperti itu. Baik. Aisani, bisa dijelaskan seperti apa sosok Yana ini semasa hidupnya? Beberapa tokoh agama yang tadi saya wawancarai mengatakan bahwa sosok Yana Diana Putra ini merupakan sosok yang humble dan juga tidak pernah memandang strata sosial di Kabupaten Ciamis. Ia juga dikenal dengan ketokohannya di bidang agama karena ternyata keluarga beliau ini memang ada yang dari kalangan ustadz ataupun para ulama di Kabupaten Ciamis. Dan ternyata Yana juga sangat dekat dengan Gen Z ataupun milenial yang ada di Kabupaten Ciamis. Ia juga memiliki PESPA yang ada di Kabupaten Ciamis dan itu memang aktif melakukan touring-touring di Kabupaten Ciamis semasa dia menjabat sebagai wakil Bupati Ciamis di periode sebelumnya. Para Tribuners dan Yana Diana Putra ini merupakan calon wakil Bupati Ciamis petahana ya. Jadi sebelumnya memang bersama Herdia Sunaria telah memimpin Kabupaten Ciamis selama 5 tahun ke belakang. Dan sosoknya ini dikenal sangat dekat dengan masyarakat apalagi para pemuda. Bahkan salah satu tokoh agama ataupun tokoh ulama di Kabupaten Ciamis, Kiai Nonop Hanafi, menyatakan bahwa beliau itu tidak pernah memanggil Pak Yana dengan sebutan Bapak, melainkan dengan Mang. Itu artinya di dalam bahasa Sunda merupakan panggilan untuk kedekatan seperti saudara, tidak ada sekat jabatan ataupun birokrasi lainnya. Seperti itu, Siska. Baik. Terakhir untuk rencana pemakaman akan dilakukan kapan dan juga di mana? Baik, rencananya setelah hari ini akan dilakukan langsung pemakaman. Saat ini sedang dimandikan, kemudian nanti di Pulasara dan juga nanti akan disolatkan di Masjid Agung Ciamis, kemudian akan dibawa ke tempat pemakaman umum atau TPU di Ragapulu yang lokasinya berada di Desa Jalan, Kecamatan Bareget, Kabupaten Ciamis. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Aisani Nuraini melaporkan langsung dari rumah duka Yana De Putra di Ciamis, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.